Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo Sobat Pasar Horor PHC, jumpa lagi dengan cerita kali ini yang datang dari Fendi 34 tahun, istrinya Tini 31 tahun, dan 2 anaknya. Karena aku mendapat promosi jabatan, maka aku dipercaya bos untuk memimpin kantor cabang di salah satu kota di Provinsi Banten. Di kota itu, aku menempati rumah di salah satu perumahan yang cukup bagus. Akses keluar masuk perumahan hanya lewat satu pintu dan selalu dijaga oleh beberapa security yang dibagi dalam 3 shift. Perumahan kami agak jauh dari rumah penduduk asli, sekitar 2 km. Istriku sangat senang dengan desain rumah yang kami tempati. Dia tidak perlu menanam bunga atau yang lainnya, karena semuanya sudah tersedia. 3 hari kami menikmati rumah baru ini dengan penuh canda tawa. Baru pada hari keempat, aku ajak istri dan kedua anakku untuk jalan-jalan di dalam perumahan ini. Sekalian mau berkenalan dengan warga lainnya. Oh iya, posisi rumahku ini beberapa blok dari pintu gerbang depan. Aku mulai ke tetanggaku di sebelah kiri persis. Kulihat ada beberapa pasang sandal di teras rumahnya. Aku langsung masuk aja karena pagarnya tidak dikunci. Kemudian aku ketuk pintunya. Pak, Bu. Ku ketuk kembali. Pak, Bu. Namun tetap tidak ada sautan. Mungkin lagi pergi kali. Ya udah, akhirnya kami jalan lagi ke tetangga yang lain. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Sapaku pada seseorang yang rumahnya di sebelah kiri dari rumah yang kudatangi tadi. Waalaikumsalam, Pak. Saut orang itu. Nama saya Fendi dan ini istri saya Tini, kataku. Kemudian lelaki itu juga memperkenalkan diri. Saya Edi. Kami pun mengobrol sebentar sambil dikenalkan juga dengan istrinya. Akhirnya kami pun jalan lagi ke tetangga yang lain. Tetangga yang ini lagi mencuci mobilnya saat kusapa. Dia namanya Pak Wongso. Tak lama mengobrol, kami pun pamit untuk berkeliling lagi. Namun, anakku yang bungsu terlihat mulai rewel. Kenapa, Fit? Tanya istriku pada anakku Vita. Sementara anakku yang sulung si Nita hanya bengong saja. Akhirnya aku memutuskan untuk balik pulang aja, mungkin Vita haus. Sesampai di rumah, aku duduk di teras dengan Nita, sementara istriku memberi ASI pada Vita. Tiba-tiba, mataku seperti tertarik untuk melihat ke arah jendela rumah di seberang rumahku. Ternyata ada orang yang melihat aku dari balik jendela itu. Padahal rumah itu kan kosong, kataku dalam hati. Sosok itu seorang perempuan, rambutnya sepinggang, memakai gaun panjang warna ungu tua. Sekelebat kemudian, sosok itu masuk ke dalam. Aku langsung merinding. Kutanya pada istriku saat dia keluar sambil menggendong Vita, rumah depan itu ada yang nempatin. Dijawab istriku, sepengetahuan dia tidak ada. Memangnya kenapa, Mas? Gak apa-apa kok, cuma nanya doang. Jawabku datar. Memang benar, lampu depan rumah itu tetap menyala. Bulu kuduku berdiri lagi, berarti itu tadi pasti roh halus, pikirku. Lalu aku kembali bermain dengan Nita. Malamnya sekitar jam 6:30, aku menuju ke pos jaga depan sambil naik motor. Hanya butuh beberapa menit sampailah aku di depan. Di situ ada 2 orang security. Salah satunya menyapa aku, namanya Jikin, dan satunya agak tua namanya Pak Herlan. Dan kami pun mengobrol tentang perumahan ini. Di komplek ini hanya 3 rumah yang masih kosong, Pak.
Lalu dia menambahkan kalau perumahan ini baru dibangun dan 5 bulan yang lalu baru ditempati. Jumlah total 80 rumah, Pak, kata Jikin yang kelihatan masih muda. Tidak terasa sudah jam 8 malam, aku pun pamit untuk kembali pulang. Namun sebelum sampai rumah, aku kayaknya mending berkeliling komplek dulu deh, biar lebih mengenal jalan di dalam perumahan ini. Saat di satu tikungan, aku berpapasan dengan seorang ibu usia sekitar 60 tahun. Spontan aku menyapa. "Malam, Bu," kataku sambil memperlambat laju motorku. "Iya, Pak," jawab ibu itu. Kulihat wajahnya tampak kaku, agak pucat seperti orang sakit, berpakaian serba ungu. "Hati-hati jalannya, Bu." Aku kembali menjalankan motorku. Saat di belokan blok lain, aku berjumpa dengan seorang bapak cukup tua sambil pakai teken atau semacam tongkat dari kayu. Seperti tadi, aku kurangi laju motor sampai berhenti lalu kusapa. Namun beliau diam saja, hanya menoleh ke arahku sambil terus berjalan. Wajahnya pucat pasi agak kekuning-kuningan tanpa ekspresi. Setelah beliau lewat, aku kembali jalankan motorku. Jujur, tadi aku merinding sekali. Belum seberapa jauh, aku bertemu orang lagi. Seorang wanita berdiri di teras rumahnya. Ketika aku hendak menyapa, ibu itu memutar tubuh 360 derajat, beberapa detik memutar lagi. Astaga, jantungku deg-degan seakan mau copot. Sambil tersengal, aku percepat laju motor untuk menuju ke rumahku. Aku merasa gerah, padahal hawanya malam ini dingin. Aku masih merinding walau sudah masuk halaman rumahku. "Ada apa, Mas? Kok kelihatan tegang gitu?" "Nggak apa-apa," jawabku langsung menuju kamar mandi. Sekeluar aku dari kamar mandi, istriku bilang kalau barusan ada security datang memberi undangan ini. Langsung ku baca secari kertas stensilan. Isinya besok Sabtu jam 7 malam, ada pertemuan warga komplek di gedung pertemuan untuk keperluan malam keakraban. Berarti 2 hari lagi, karena malam ini malam Jumat, pikirku. Ya udah, setelah itu aku bercengkrama dengan kedua anakku, sementara istriku lagi di dapur. Setelah makan malam, tibalah saatnya kami berempat rebahan untuk tidur. Sekitar jam 11-an, aku mendengar suara ketukan pintu. Beberapa kali, tapi aku coba biarkan saja, ketukan itu terus berbunyi. Kupikir paling-paling security, tapi ada apa kok malam-malam begini kesini? Akhirnya aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Kulihat dari jendela ada 2 perempuan setengah baya berdiri di teras rumahku. Tentu aku langsung buka pintu, lalu menanyakan ada perlu apa. Dan saat aku perhatikan bajunya, mereka berdua memakai rok agak panjang berwarna agak kecoklatan sedikit kuning. Dan kalau kuperhatikan, bahannya dari kain mori, kain pembungkus mayat. Aku langsung merinding. 2 ibu itu lalu mengatakan, "Aku ingin pulang." Aku terkejut bukan main akan kalimat tersebut. Aku berpikir, bukankah ada security? Sedetik kemudian aku jawab pendek, "Maaf, coba tanyakan security aja, Bu," kataku sambil dadaku berdegup kencang. Kedua orang itu mengulang kalimat yang tadi. Aku ingin pulang. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Pintu langsung aku kunci dan lari masuk kamar. Pagi jam 6 aku ke pos security. Aku sampaikan kenapa aku kemari. Lalu seorang security mengatakan, semalam tidak ada satupun warga di luar rumah, Pak. Karena kebetulan saya sendiri yang selalu keliling kompleks setiap setengah jam. Ya udah, akhirnya aku kembali pulang. Sesampai di rumah, aku duduk di teras sambil mengingat kejadian kemarin. Setelah aku pikir-pikir, sebaiknya aku tidak cerita pada istriku demi psikologis dia. Sejenak kemudian aku panggil istriku untuk aku ajak ke supermarket terdekat. Kututup pintu mobilku setelah anak-anakku dan istriku duduk. Lalu aku melewati pos security. Terlihat ada 2 orang yang jaga di situ.
Hussein dan Joko rupanya yang jaga, pikirku dalam hati. Aku terus jalan menuju supermarket untuk membeli semua yang kami butuhkan. Setelah kami selesai belanja, mobilku pun bergerak pulang. Sesampai di rumah, aku dan istriku membawa semua barang belanjaan ke ruang keluarga. Lalu aku kembali ke teras untuk mengecek lampu motor, sebab semalam sempat mati sebentar saat berkeliling komplek. Telingaku mendengar ada suara orang berjalan. Saat lewat depan rumahku, ternyata dua laki-laki masih usia sekolah. Kira-kira masih SMP kelas 2, berpakaian pramuka, terlihat mukanya pucat sambil membawa tongkat dengan bendera kecil yang terpasang. Srek, srek, duk. Srek, srek, duk. Begitu seterusnya. Setelah lewat depan rumahku, aku berniat untuk tanya pada mereka apakah sekolahnya dekat dan apa sudah boleh kegiatan di masa pandemi ini. Begitu aku tengok, anak itu sudah tidak ada bersamaan lenyapnya suara itu. Pagi-pagi masih juga diusilin, gumamku sambil melanjutkan ngecek lampu motor. Normal saja rupanya. Apanya ya yang rusak? Bolamnya juga nggak putus. Ini malah sudah normal lagi. Ada-ada aja. Aku sambil ngedumel, sambil aku tanpa sengaja melihat jendela rumah seberang. Dan aku terkesiap dibuatnya, karena sosok bergaun ungu dengan rambut panjang itu ada lagi. Sesaat kemudian istriku menghampiri. "Lagi ngapain mas?" katanya. "Nggak apa-apa kok, baru selesai benerin lampu motor," jawabku. Aku lirik lagi jendela itu, tapi sosok perempuan itu sudah tidak ada. "Sudah selesai masaknya, Tin?" tanyaku. "Sudah mas, yuk sarapan." Siangnya saat hampir jam 11:30, habis aku mandi siap-siap berangkat sholat Jumat. Aku putuskan Jumatan di dekat perkampungan aja. Dan benar, sudah banyak jemaah yang datang. Setelah selesai, aku pun hendak menghampiri motorku. Namun, ada lelaki seumuran 40 tahunan mendekati aku dan mengajak salaman. Kemudian dia bertanya, "Mas, rumahnya di mana?" "Di situ, Pak, di perumahan itu," sambil telunjukku mengarah ke arah yang kumaksud. "Yang mana, Mas?" "Karena kalau yang dekat, itu perumahan kosong." "Ada sih perumahan lain, tapi jauh, Mas. 10 kiloan kira-kira dari sini," kata bapak itu. "Bukan, Pak. Yang agak dekat itu," aku bersikukuh. "Hah? Itu mah perumahan kosong, Mas." Aku bingung maksud bapak itu, tapi sudahlah dalam benakku. Aku pamit bapak itu, lalu aku pergi pulang. Dari kaca spion, kulihat bapak itu masih memandangi ke arahku terus. Begitu sampai rumah, aku ke kamar mandi sebentar, lalu ke kamar tidur. Aku jatuhkan badanku ke kasur. Sambil rebahan aku memikirkan kata-kata bapak tadi itu. Pikirku, orang itu ngaco ah. Masa iya sih? Kalau kosong ngapain juga mesti dijaga security? "Mas, bangun mas. Mas." Samar-samar aku mendengar suara istriku. Dan setelah aku buka mata, ternyata aku dibangunin istriku. Rupanya aku tertidur. Kutengok jam dinding menunjukkan jam 4:30 sore. Malamnya, aku sekeluarga lagi lihat TV di ruang keluarga, mendadak HP-ku berbunyi. Aku terkejut, mungkin karena aku masih tegang hari-hari ini, pikirku. Setelah kulihat HP, ternyata bosku yang di Jakarta. Beliau tanya, "Gimana, Fen? Kamu kerasan di rumah baru?" Ku jawab, "Kerasan, Pak. Istri saya juga senang," kataku. Lalu bos bilang, "Fen, Senin besok di sana kan dibuka pelamar kerja. Jangan dibatesin ya. Targetnya 40 orang." Aku langsung menjawab, "Siap, Pak. Terima kasih." Lalu HP aku letakkan di meja sofa. Kira-kira jam 8:30 kurang, rumahku diketuk. Aku kembali tegang dan tersengal. Aku buka atau enggak ya? Sementara pintu depan terus diketuk-ketuk. Akhirnya aku jalan ke depan, kulihat dulu dari jendela.
Ternyata seorang lelaki seumuranku. Aku buka pintu rumahku, lalu aku bilang, "Nyari rumah siapa, Mas?" Orang itu menyaut, "Saya tinggal di sini. Saya mau pinjam linggis." Kuperhatikan bajunya, tampak normal, pakai kaos warna kuning muda dan celana jeans hitam. "Maaf, Mas, kebetulan saya tidak punya. Coba tanya sebelah," kataku. "Baik," hanya itu jawabnya. Lalu dia membalikan badan dan berjalan pergi. Dan aku kembali terkejut. Ternyata kaki orang itu hanya berupa tongkat bulat mirip tongkat pramuka. Aku langsung bergegas masuk rumah, lalu aku kunci dan sekalian mematikan lampu ruang tamu. Dadaku berdetak sangat kencang. Aku berusaha terlihat wajar di depan istriku, apalagi karena di ruang tengah sedang ada anak-anakku. Akhirnya hari Sabtu telah tiba. Aku harus datang di pertemuan warga nanti malam. Aku akan katakan semua, biar warga di sini pada tahu kalau di komplek ini berhantu. Dan setelah itu aku mulai buka laptop kerjaku. Aku kerjakan deskripsi bagi calon karyawan, tabel sistem gajian, dan lainnya. Tanpa terasa, hampir seharian aku di depan laptop. Punggungku agak pegal. Aku ambil sebotol air putih dingin, lalu aku minum sampai habis. Jam menunjukkan jam 3.48 sore. Aku rebahkan tubuhku di sofa, sementara istri dan anak-anak lagi tidur di kamar. Jam 7 kurang seperempat, aku, istriku, dan anak-anak sudah siap menghadiri undangan bagi semua warga komplek. Tak lama kemudian kami berempat sampai di depan gedung, disambut dua orang ibu mempersilahkan kami untuk masuk. Aku sengaja memilih kursi yang paling belakang, biar kalau anakku ada yang rewel, tidak mengganggu acara ini. Tepat jam 7, acara dimulai. Seorang bapak maju ke depan untuk memberi sambutan acara. Bapak itu sedikit menceritakan tentang warga di sini, bahwa semuanya betah tinggal di komplek ini. Kekompakan warga memang patut dicontoh. Kita semua wajib saling membantu tanpa membedakan usia. Demikian pidato itu terus terdengar keras. Sementara di deretan kursiku sebelah kanan, ada 6 security duduk berjajar. Belum juga sambutan itu selesai, tiba-tiba listrik padam, beberapa saat kemudian menyala lagi. Namun anakku terlanjur rewel, bahkan Vita menangis minta keluar dari gedung ini. Akhirnya aku berbisik pada istriku, mending pulang aja, kasihan anak-anak kalau listrik lagi mati gini. Dan istriku dan kedua anakku berjalan menjauhi gedung ini ke arah pulang. Setelah sambutan selesai, diteruskan acara kedua, pidato tentang warga baru. Sebentar kemudian, majulah seorang ibu setengah baya bergaun ungu untuk memulai berbicara. Sementara di bagian kanan gedung, tersedia banyak makanan lezat tertata rapi. Aku berpikir berarti acara ini akan sampai malam. Kira-kira 5 menit ibu tersebut berbicara, tiba-tiba aku mencium bau bangkai. Awalnya terasa tipis, tapi lama-kelamaan jadi menyengat. Kututup hidungku untuk mengurangi bau tersebut. Namun, aku jadi sesak nafas kalau seperti ini. Aku berdiri, lalu bergeser ke dekat pintu keluar. "Mau kemana kamu?" teriak ibu yang berpidato itu dengan suara yang serak. Aku sungguh terkejut dengan teriakan itu. Tiba-tiba ibu itu berubah wajahnya menjadi berlubang-lubang dan keluar ulatnya. Aku syok melihat perubahan itu. Dan perlahan para warga lain juga melihat ke arahku. Mereka mukanya penuh luka dan matanya berwarna putih semua. Tanpa berpikir lagi, aku segera hendak lari. Tapi kedua kakiku ada yang memegangi. Dan langsung ku tengok, ya Allah, kakiku dipegangi 2 pocong. Ketika aku lihat ke arah luar, di situ sudah berjajar kuntilanak dengan cakar yang tajam. Sedetik aku berpikir bahwa ini aku lagi bermimpi. Aku langsung cubit mukaku, terasa sakit. Aku pun sadar bahwa ini nyata adanya. Aku coba berontak, dan aku berhasil lepas dari pocong itu. Tapi kuntilanak itu dengan muka penuh amarah mendekatiku.
Dengan brutalnya, aku membabi buta meronta-ronta untuk segera lari. Sedetik kemudian bajuku ditarik oleh Jikin dari luar gedung. Pegangan kuntilanak itu terlepas, tanganku terus diseret Jikin ke arah rumahku, sementara seisi gedung bergerak mengikutiku. Aku berlari sekencang-kencangnya dengan Jikin si security itu. Begitu aku di depan rumahku, aku langsung menarik istri dan anak-anakku untuk segera masuk mobil. Saat aku kembali mengambil barang-barang penting yang belum terbawa, kulihat mereka sudah mendekat ke rumahku. Dengan sisa tenaga, aku hidupkan mesin mobil, aku langsung injak pedal gas. Aku tidak peduli untuk menabrak mereka. Jikin pun kutabrak hingga terpental. Sesampai di pos jaga, 2 security itu juga kutabrak. Istri dan anak-anak menangis histeris. Aku terus larikan mobilku ke arah tengah kota, sampai aku berhenti di depan satu hotel berbintang. Istri dan anak-anakku masih menangis sambil aku peluk erat. Aku sempat berpikir bahwa satu komplek itu ternyata memang hantu semua, termasuk para security-nya. Ternyata benar kata seseorang saat di depan masjid itu, bahwa komplek itu sama sekali tanpa berpenghuni. Dan akhirnya kami pun menginap di hotel tersebut untuk menenangkan diri di samping aku akan berkoordinasi dengan kantor pusat. Demikian cerita dari Mas Fendi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!